Diskusi, santai-santai sih. Siap, siap Romo. Saya Ini mau izin. turun Romo, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Romo dan tim ini. Saya Yo, diturunkan, tapi saya masih menyimak terus. Terima kasih Romo. oke, yo. Dari denominasi apa? KBP atau dari mana? Gemit. Denominasi itu gimana maksudnya Romo? Engkau beribadah di mana? Di karismatik, Pentekostas, Gemit. Pentekosta. Denominasimu nama apa? Oh, oke lah, kalau kalian bilang gerejamu nama apa? Pentekosta Romo. Oke ya, karismatik ya, oke. Iya. Oke, silakan. Iya. Romo, saya mau diskusi, mau tanya. Apakah keselamatan dari Yesus itu hanya berasal dari gereja Katolik saja? Kan gereja yang saya ketahui itu kan ada salah satunya kan kalau kita lihat gereja itu kan ada yang dari barat seperti Roma seperti Katolik Roma ataupun timur itu seperti Ortodok dan sebagainya. Bener nggak ini Romo? Keselamatan dari gereja atau keselamatan dari Bukan. Tuhan? Pertanyaan saya. Keselamatan dari Yesus, karena Yesus itu kan juru selamat ya Romo. Oke. Oke. Apakah hanya berasal dari gereja Katolik saja kah? Hanya berasal? Hanya Keselamatan berasal dari siapa? Keselamatan dari Yesus itu apakah hanya berasal dari gereja Katolik saja? Pertama, keselamatan berasal dari gereja, itu yang harus terminologi yang harus kita. Enggak. No, bukan itu, Romo. Ya, pernyataanmu mengatakan bahwa keselamatan hanya berasal dari gereja Katolik saja. Bukan. Berarti, makanya saya tidak mengerti pernyataanmu. Saya harus mau clearkan pernyataanmu dulu. Karena sebentar, saya clearkan dulu. Karena engkau menggunakan pernyataan ini dengan pertanyaan dan pernyataan, apakah keselamatan datang hanya dari gereja Katolik? Tidak tahu, saya sudah pekak atau bagaimana? Mungkin saya tadi nyampaikannya agak pelan, Romo. Oke, saya ulang ya, Romo. Tuh. Apakah keselamatan dari Yesus hanya berasal dari gereja Katolik saja? Hanya di dalam gereja Katolik, bukan berasal lagi. Keselamatan sudah berasal dari Yesus, lalu berasal dari gereja lagi. Bagaimana? Ini yang saya clearkan dulu. Oke, saya ulang. Ulang kembali. Oke. Apakah keselamatan dari Yesus hanya dari Yang gereja dari lagi hanya di dalam gereja Katolik, atau maksudnya bagaimana? Jadi jangan bilang dua arah. Yesus selamatkan, gereja selamatkan, dan pengertian dua arah. Jadi saya tambah bingung. Coba Romo dengarkan dulu biar enak ya. Apakah keselamatan dari Yesus hanya dari gereja Katolik saja atau bisa dari gereja selain Katolik? Begini, pernyataanmu itu dirubah, tidak logis. Karena engkau sudah bilang keselamatan dari Yesus, lalu sekarang dibawa dari gereja Katolik, dari gereja lain. Makanya saya bingung di situ. Siapa sih sebenarnya juru selamat kita satu-satunya? Yesus, Romo. Yesus. Karena itu kita perbaiki lagi pertanyaanmu. Karena bagi saya tidak ada masalah di pertanyaan. Masalahnya ada di jawaban. Kalau pertanyaanmu keliru, jawaban juga keliru. Engkau membuatkan statement begini. Apakah keselamatan dari Kristus itu hanya dari gereja Katolik? Berarti darinya sudah dua. Dari Kristus, dari gereja Katolik. Ini saya bingung. Atau seperti ini pemahamannya. Apakah keselamatan dari Kristus hanya ada di dalam gereja Katolik? Atau ada di gereja-gereja lain yang kalian paham? Atau dari denominasi Protestan? Kita clear dulu pernyataan dan pertanyaan, karena kalau tidak ambigu jawabannya. Oke, boleh yang itu Romo. Setuju dengan Romo. Oke, kita clearkan dulu. Oke, ini saya butuh begitu. Oke, yang pertama, ada dua pernyataan di situ. Pernyataan pertama, pertanyaanmu bagus sekali. Apakah keselamatan yang dari Kristus itu hanya ada di dalam gereja Katolik atau ada juga di dalam denominasi Protestan? Pertanyaan ini penting sekali. Ya. Mungkin dari gereja timur juga seperti Ortodok gitu. Kenapa engkau tidak tanya langsung ke engkau yang Protestan? Kenapa engkau membandingkan dengan Ortodoks?
Karena kan Karena gereja-gereja. Ortodoks dan Katolik kami punya urusan. Yang harus saya urus engkau yang denominasi karismatik ini. Oke, yaudah. Rubah pertanyaanmu. Karena engkau bertanya dari kau punya posisi karismatik ini saya butuh. Apakah keselamatan dari Kristus hanya melalui gereja Katolik atau juga bisa dari gereja selain Katolik? Oke. Yang pertama, Yesus dirikan berapa gereja? Nggak tahu, Romo. Karena Yesus dirikan. Oke, hanya- menurut Paulus ada berapa gereja? Saya kurang tahu, Romo. Mungkin Romo Oke, bisa kasih. Efesus 4 ayat 1, Ginting. Ada berapa gereja? Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Efesus 4 ayat 4 langsung. Maaf saya yang salah. Ayat 4. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Oke. yang terkandung dalam panggilanmu. Di situ ada berapa tubuh di situ, saudara? Nggak ngerti, Romo. Coba jelaskan, Romo. Tidak, di situ dikatakan, saya bukan tanya tentang jelas atau tidak. Di situ dikatakan ada berapa tubuh. Coba ulang, Priska. Ya. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh. Cukup sampai di Dan- situ. Satu berapa? Satu apa situ? Satu tubuh. Tubuh itu apa? Ratu siap, Kolose 1:18. Ginting siap, Efesus yang sama 1:22. Kita ke Kolose 1 ayat 18. Ada berapa tubuh? Dan tubuh itu apa? Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Oke, tubuh Iya. artinya apa? Cukup. Kata kuncinya cukup. Tubuh artinya apa di situ? Di situ sih tertera gereja, cuman saya kan belum Jangan cuma lagi. Menurut kitab suci, jangan bilang cuma lagi. Di situ satu gereja, satu tubuh artinya satu gereja. Efesus 1:22. Tubuh artinya apa? Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, pertanyaan saya untuk saudaraku. Di situ dikatakan gereja yang adalah tubuhnya, Yesus sebagai kepala dan gereja adalah tubuhnya. Pertanyaan saya di sini logis atau tidak logis? Kalau Kristus mempunyai ribuan tubuh. Sebelum saya jelaskan pertanyaan, logis atau tidak logis ketika yang lain dari 60.000 denominasi mengatakan diri gereja, artinya tubuh Kristus. Engkau pernah lihat satu kepala punya ribuan tubuh? Simple, Romo, tidak. Oh tidak, artinya di situ pertanyaan saya kembali kepada engkau. Gereja Yesus punya ada berapa? Satu. Kau tunjukkan secara biblis gereja Yesus punya. Secara biblis hanya satu. Saya bingung nih, Romo. Karena apa yang saya tanyakan, Romo jawabnya bingung gitu, Romo. Tidak bingung. Bingung bikin. Pertanyaan saya untuk Ginting. Ginting, kalian bingung? Pertanyaan saya untuk dia tadi membingungkan? Tidak, Romo. Apa Ginting jawabannya, Ginting? Logikanya begini. Apa Logikanya jawabannya, begini. Ginting? Dari Berapa pertanyaan gereja Romo, yang didirikan apa oleh Kristus pertanyaan? kalau begitu? Berapa, Ginting? Saya bingung, Romo. Saya tanya Ginting. Tadi Ginting Efesus 4 ayat 4 tadi. Enggak, berapa saya kan gereja udah yang jawab, didirikan Kristus? Romo. Saya sudah jawab, saya bingung. Karena Romo banyak tanya, tidak to the point. Begini, guru yang Bapak baik Niel, Ini Bapak Romo Niel supaya tolong bicara itu yang kondusif, mengerti. Bapak Niel tolong kondusif, ini di roomnya Romo, Ya, saya ya. kondusif. Tadi kan Iya, Romo bilang, ini saya Romo bilang, tanya sesuai ayat, Bapak, sesuai ayat yang sudah Saya sudah jawab didengarkan, satu. bukan sesuai opini. saya sudah Ya jawab. sudah. Oke. Romo masih mempertanyakan. Saya bingung makanya. Ya, jangan bingung.
Kalau saya kan sudah tadi jawab, Paulus Romo. sudah menjelaskan Saya satu jawab. gereja. Ini kamu jangan ketawa-ketawa. Saya kan udah tanya Ramu Ginting. Kamu enggak jawab. Tidak ngomong dengan saya. Oke. Kalau Iya kan? di Paulus bilang hanya satu gereja, satu tubuh, dan sekarang kita harus membuktikan bahwa Ratu Matius 16 ayat 18 di situ Yesus mendirikan berapa gereja? 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya di situ saudaraku, gereja yang Kristus punya didirikan di atas rasulnya siapa tadi namanya? Petrus. Perkara. Ketika engkau tadi bertanya, bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Engkau harus membuktikan bahwa gereja-gereja yang lain ini didirikan di atas Petrus. Supaya mau katakan bahwa itu gereja Kristus punya. Romo, saya boleh giliran menanggapi ya Romo ya. Dari tadi kan Romo tanya saya terus, tapi Romo belum kasih saya jawaban yang to the point aja gitu loh. Tidak, saudara, orang kalau tanam benih itu besok tidak jadi pohon. Kalau kau tidak mengerti pertanyaanmu, bagaimana engkau memahami jawaban kalau engkau sendiri tidak mengerti pertanyaanmu? Enggak Romo, saya bertanya saya ngerti. Cuman saya minta Romo jawabnya dengan tegas. Saya kan nanya, apakah keselamatan dari Yesus hanya berasal dari gereja Katolik saja? Apakah selain gereja Katolik itu tidak ada keselamatan dari Yesus? Itu aja. Jadi kalau Romo jelasin tadi Matius, saudaraku, 16, untuk memahami gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain, kita harus membuktikan bahwa gereja-gereja yang lain ini didirikan oleh Kristus atau tidak. iya. Supaya jawabannya clear. Kalau tidak memang tidak bisa Iya. jawab. Kan saya nanya Sekarang engkau harus jawab dulu ke saya bahwa karismatik, Pentekostas karismatik didirikan tahun berapa? Yesus suruh siapa yang dirikan? Kau jawab dulu. Gini Romo ya, saya bingung sama Romo ini. Apa yang dipertanyakan tidak dijawab to the point. Prater, engkau jelaskan ke dia. Mungkin Iya. dia bilang saya tidak mau jawab to the point. Iya, Kalau mana engkau jawaban tidak Romo? mengerti Jawaban Romo apa? pertanyaanmu, bagaimana saya bisa menjawab kalau engkau tidak mengerti pertanyaanmu? Engkau datang sini bukan mau diskusi, engkau mau polemikus. Biar Frater, tangani dia saja. Oke, Frater, engkau yang gini. tangan. Oke, gini. Pak Niel mau mati-matian extra ecclesia nulla salus kan? Apa itu? Nggak paham saya. Di luar gereja tidak ada keselamatan kan, betul? Nggak ada, saya nggak ada bilang gitu. Saya bilang Nah, tadi kan Anda sudah mengatakan gini. Saya tunggu. memformulasikan. Biar Peter sebentar. Peter udah tahu belum pertanyaan saya apa? Coba Udah ulang. tahu apakah Apa ulang? Coba keselamatan? ulang. Bentar, saya ngomong Coba. sebentar. Oke. Oke, sebentar. Sebentar, ya. Oke. Apakah keselamatan itu hanya ada di dalam gereja Katolik gitu kan? Saja. Iya. Ya, hanya tadi kata hanya sudah menjelaskan saja. Nah, Ya, itu nggak kan yang salah. Bapak cari mati-matian kan di situ kan? Kalau kita kasih penekanan lagi Romo, biar paham. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia, minta maaf. Saya tidak mengerti bahasa Romo Indonesia. boleh memberikan penekanan ini itu. Kenapa kita nggak boleh? Kan kita Pak, diskusi. gini. Romo. Saya Tidak bahaskan usah lagi play ya. victim di sini, tidak akademis. Nggak Oke. ada. Saya hanya menjelasin aja Romo. Gini. Saya kelarkan ya, gini Pak Nia. Ya, Ingat, silakan. apakah keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik saja gitu kan? Tadi mati-matian di situ kan? Bagaimana dengan gereja-gereja yang lain? Apakah tidak selamat begitu kan? Yui. Nah, berarti itu sudah menunjuknya kepada apa? Extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu yang Bapak kejar dari tadi. Saya udah tahu. Dan Terus? sudah Prater. Dan untuk membuktikan itu saudaraku, Niel, karena engkau telah membawakan sebuah statement bahwa gereja-gereja yang lain dan dibandingkan dengan gereja Katolik, di sini akan terjadi namanya ambigu. Kalau begitu, gereja mana yang didirikan oleh Kristus sendiri supaya kita tahu bahwa gereja yang mau diselamatkan oleh Kristus sebagai tubuhnya. Yang ini yang kita jawab dari tadi ketika engkau mendatangkan pernyataan bahwa bagaimana dengan gereja-gereja yang lain.
Artinya Yesus punya berapa gereja? Kita bongkar di kitab suci bahwa Yesus punya satu gereja. Gereja inilah yang akan diselamatkan oleh pendirinya kalau kita memahami bagaimana Yesus mendirikan gerejanya ini. Itu yang saya jelaskan dari tadi. Romo, Tapi ketika engkau bilang begini, karena saya bilang begini saudaraku, engkau tidak mengerti pertanyaan, saya coba menjelaskan pernyataanmu, kok saya yang disalahkan? Romo izin dari statement panjang yang Romo sampaikan, poinnya saya gini. Jadi menurut Romo, gereja yang didirikan Kristus itu gereja apa, Romo? Ini yang kita mau jelaskan. Oke, di dalam Matius, sudah saya mengerti. Di dalam Matius 16:18, gereja ini didirikan di atas dasarnya siapa? Petrus. Sekarang engkau buktikan bahwa Pentekostas karismatik didirikan di atasnya dasarnya Petrus. Kau jelaskan itu untuk mengatakan bahwa itu gerejanya Kristus. Saya kan lagi bertanya sama Romo. Bukan, supaya engkau tadi mengeluarkan pernyataan dengan gereja-gereja yang lain, saudara. Enggak salah Romo. Saya nggak paham. Tolong Oke, Romo. sekarang saya jelaskan tentang karismatik. Gereja Pentekostas Singkat aja Romo, karismatik. to the point aja. To the point saja. To the pointnya gini Romo. Saya satu orang yang gereja tidak akan mana jawab to the point yang kalau engkau didirikan tidak oleh mengerti, Yesus saudaraku. itu. Saudaraku, saya satu orang sebagai guru yang baik, saya tidak menyiapkan hamburgers, hotdog supaya kau langsung telan. Tidak. Kalau kau tidak mengerti prosesnya, memang akan gagal paham sampai kau mati. Ini yang saya bantu supaya orang paham dulu, supaya sampai ke sana. Kalau engkau tidak mengerti, engkau telah membandingkan bahwa gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain. Sekarang kita buktikan, kalau itu gereja mana sebagai tubuh Kristus dan satu saja yang didirikan sendiri oleh Kristus. Itu dulu kita harus tahu supaya kita mengatakan bahwa mereka itu adalah gereja. Ya sampaikan Romo, jadi gereja apa yang didirikan oleh Yesus itu apa gerejanya? Coba. Yang pertama kita buktikan. Di poin aja. Pertama, Matius 16:18, gereja ini didirikan di atas dasar siapa? Petrus. Yang Pentekostas karismatik didirikan di atas dasar Petrus? Nggak ngerti saya. Engkau sudah tipu di sini. Berarti Ya, sudah kenapa hilangkan. tipu? Oke. Kenapa tipu? Efesus 2 Jelaskan ayat tipunya di 20 mana? dibaca. Kita Kalau lihat pendukungnya dulu. pasti ketawa-ketawa, pasti juga nggak paham itu. Siapa yang tertawa di sini? Ya, di Efesus situ 2 ayat ketawa. 20. Gereja didirikan di atas dasarnya siapa? Engkau jangan takut di sini. Karismatik Nggak takut, Pentekostas Romo. Yang didirikan penting- oleh Charles Parham tahun 1906. Oke. Efesus 2 ayat Itu kita 20. aja. Gereja Romo kan- didirikan. Engkau diam, saya mau jelaskan ini. Kalau tidak Nah, kau kan tunggu. banyak Romo bicara. Engkau kan Efesus tanya, 2 saya ayat jelaskan. 20. Iya, Saya mau sedang baca, memberikan sabar. Saya sedang Sabar, memberikan saya mau pembuktian baca. tentang gereja. Maaf saya izin. Efesus saya izin. 2 ayat 20, sabar. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik punya data arkeologis historis. Pemilik penjaga penjaga kubur-kuburnya 12 rasul yang didirikan di atas dasar para rasul, para nabi dan Kristus sebagai batu pencuru. Pertanyaan saya untuk karismatik Pentekostas, kubur dari rasul manakah dijaga oleh kalian supaya kalian mengatakan bahwa kalian punya dasar apostolik? Gini Romo harus memahami bahwa tidak semua orang memiliki dasar pemikiran seperti Romo. Oke, seperti mungkin Saudara, saudara-saudara. kita omongkan data biblis. Saya bilang data pemikiran saya tidak data biblis. Ini biblis, cuman Romo tidak menjawab dengan tegas. Saya kan Mana tadi biblismu? Tunjukkan biblismu. Sekarang tunjukkan biblismu. Kau bilang ini biblis. Ayo. Tidak begitu. Justru saya mau bertanya sama Romo. Tidak, karena engkau bilang ini biblis. Engkau tadi bilang ini biblis. Tunjukkan data biblismu. justru saya mau bertanya sama Romo. Karena Romo kan pakai data biblis. Tidak, engkau tunjukkan. Engkau Romo, ngeyel sana Romo sini. yang Engkau salah tunjukkan data pendengaran. biblismu. Romo salah pendengaran. Saya izin bertanya. Oh ya, sekarang saya salah dengar lagi. Iya salah dengar. Coba jelaskan, saya ulang lagi ya. Saya ulang. Saya izin rekam kalau gitu Romo ya. Saya ulang. Jadi gini. Rekam saja, tidak Jadi apa. jadi Romo tadi kan udah bicarakan Alkitabiahnya ini. Saya senang. Saya suka yang seperti ini. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Romo suruh tanya balik saya. Nggak usah. Saya kan tanya sama Romo. Saya tanya sekali lagi dari pertanyaan saya tadi. Jadi menurut Romo, gereja yang didirikan Yesus itu gereja apa? Katolik. Aduh Tuhan Allah. Yang pertama saya sudah katakan, yang didirikan di atas Dengar, dasar Petrus. dengar, Yang kedua, dengar, yang dengar, didirikan pasti. di atas dasar para rasul.
dengar, izin Romo saya lanjutkan, kasihlah saya ngomong sekali udah dipotong. Jadi saya setuju Peter. Jadi inilah statement yang saya pengen. Jadi kan Ya, kamu incar ini kan? Kamu incar ini kan? saya bukan incar, saya pengen jawaban tegas. Inilah Ya, jawaban. jawaban tegas kan saya bilang Katolik. Iya. Sudah terpuaskan belum hasrat Anda? Bukan seperti Terpuaskan itu. belum? Jangan emosi. No. Anda sudah terpuaskan belum? Enggak, ya senang saya gitu Nah, artinya. puas kan? Nah, sudah. Bukan puas. Sekarang gini, kalau Anda ditanya, ada orang menjawab dengan jawaban yang lugas, tegas, kan bagus. Nah, Ya kan? Katolik selesai. Ya oke. Berarti menurut Peter, Yesus mendirikan gereja adalah gereja Katolik. Betul. Oke. Gereja Katolik itu apa sih maksudnya? Saya kan pengen belajar nih. Oke. Mungkin, Kisah Rasul mungkin saya 931 kan, coba buka. mungkin saya kan tidak paham. Gitu Oke. Baru mau ajarkan tidak paham. Ya, saya Jadi ajarkan tidak kepada perlu. Anda ya. Oke. Kisah Rasul 9 ayat 31 coba. Silakan. Buka Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab. Anda kan Saya soal cuma skriptura pegang- kan? Berpegang Saya pada cuma- skriptura kan? Sama-sama Iya kita belajar Alkitab di sini. Loh, di situ kan banyak yang tukang buka Alkitab. Tinggal buka aja. Loh, Anda tidak bisa buka Alkitab. Bukan, HP saya terbatas. Loh, Anda tidak punya Alkitab berarti? HP saya terbatas. Tidak punya Alkitab seperti ini kah? Aduh, Tuhan Allah. Kok kamu nih melenceng kemana-mana sih? Loh, melenceng. Saya bantu ngajarkan Anda loh. Bukan. Saya biasa juga Anda buka punya Alkitab. benda ini Pakai enggak? HP Benda kan? ini. Yang kalian mati-matian kan ini. Mengaku-ngaku. Sola Scriptura. Alkitab kebenaran satu-satunya. Ini kan? Seperti ini kan? Saya tidak ada urusan soal mau itu apa. Saya ini bukan pendeta, bukan apa. Kita diskusi. Gini Nggak Pak, perlu. saya ajarkan kepada Anda. Iya, Kisah udah Rasul jelasin. 9 Oke, ayat 31. Coba bacakan. Kak Friska bacakan. Nah, gitu dong. ayat Kadang 31. kadang gitu. Kisah Gereja yang 9, didirikan diam, Kristus. diam. Saya mau baca, diam. Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Main lebih jauh sedikit, Frater tunjukkan di Yunani Koine, yang bahasa yang ditulis oleh para rasul. Ya. Apa itu Yunani kok ini? Sudah, nanti dijelaskan oleh Frater, santai aja. Bentar, saya terangkan. Udah, kamu diam aja. Saya terangkan. Saya ajari kamu di sini. Oke, siap diajari, siap. Nih, Bentar ya, saya bukakan. Nih ya. Mana nih? Nah, oke, nih ya. Nih. Saya izin rekam ya, Romo ya. Terserah Maksudnya itu biar kamu record kamu apa mau kasih share gimana? Saya Iya, saya izin. Makanya saya ngomong izin. Nggak, saya emosi, santai. silahkan. Biar saya Niel, ajar. buka kameramu supaya kami tahu mukamu seperti apa, Jo. Saya nggak usah on cam aja lah. Tidaklah, Sudahlah, kan tapi enak kan jadi Protestan karismatik yang penuh dengan Roh Kudus kan tidak takut. Buka kameramu sambil. Enggak juga gitu, Romo. Kalau memang buka, Ah, buka berarti semua. engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus jadi pengecut begitu. Tidak. Enggak. Oke, Saya, santai saja. Oke, silakan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus tapi penakut. siap. Silakan. Apa kata Frater. Romo lah? Apa kata Romo? Oke, diam ya. Kisah Rasul 9 ayat 31, Hemen on Ecclesia Katoles. Perhatikan dua kata di sini. Katoles dari kata-kata holos. Saya akan buka dalam skripturanya bahasa Yunani karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, biar saya bukakan di sini. Oke. Nah, nih. Gereja Katolik, kata Katolik atau kata holes, ya, kata dan holos, ya, nih, ya, Katolikos dalam bahasa Latin berarti Katolikus, berasal dari bahasa Yunani, katolo dan holes, katoholos, yang berarti sarwa sekalian secara seluruh, tuh ya, yang kemudian dipakai oleh kalian ini, nggak tahu nih dari mana. Gabungan dari kata-kata yang berarti hal dan kata holos berarti sarwa. Ya, pertama kali digunakan pada permulaan abad keberapa? 2. Berarti
abad di mana para rasul masih ada? Nggak ngerti. Masih hidup Nggak para ngerti. rasul di sini. Tidak ada dialog dengan orang yang nggak ngerti semua. Abad juga dia nggak ngerti apa semua. Minta maaf ya, Niel, biar kau rekam dari bawah. Saya pikir tidak dewasa dalam. Aneh Romo, bukan Bukan dewasa, aneh, mengajar- karena abad Nah, pertama, kedua para kalau rasul mau hidup juga mengajarkan- belum nggak ngerti. Pernyataan Kalau selalu mau bilang nggak mengajarkan itu ngerti. kan ajarkanlah orang yang tidak mengerti. Kalau memang Romo mengerti, seperti itu dong. Ditanya abad aja kamu tidak mengerti. Ya saya kan bukan seorang kayak seperti Romo yang hidupnya adalah Tidak, engkau datang tentang sini baca bukan untuk Alkitab. belajar, untuk dialog. Tadi datangmu Ya, tadi diskusi hanya untuk kita. mau dialog. Jangan seperti Tapi itu dong, sekarang Romo. protes. Nah, Malas lah, sekarang sebenarnya rugi Anda waktu juga saya. protes Minta dari maaf ya. tadi. Masih banyak protestan yang lain yang Oh, mau nggak bisa. belajar. Romo kok kayak gitu? Nggak fair, nggak fair. Tidak fair sekali. Hanya engkau tidak fair dengan Niel dirimu ditanya sendiri. abad Sudah, aja nggak bye-bye. ngerti. Bye-bye, Nggak fair, Niel. nggak Di fair. bawah Kalian aja tidak ya. fair. Jangan-jangan kamu nggak tahu Tuhan Yesus tahun Bye. berapa. Sudah Malas lah. Maksudnya ditendang. jujur lah. Maksudnya hal yang paling kecil dalam hidup susah ya. Tanya abad aja juga tidak ngerti. Tanya tidak ngerti. Ya sudah mau bilang apa kalau saya izin rekam. Jadi datang motivasinya sudah beda ya teman-teman. Rugi waktu Tuh. kita lah. Izin rekam dari awal udah bilang izin rekam, oke silahkan. Terus tiba-tiba di pertengahan bilang izin rekam lagi boleh. 3 kali dia bilang izin rekam, udah dibilang Nanti iya setelah iya itu dia iya buat loh. VT supaya serang lagi begitu. Orang Ya, yang terus Yes. orang itu mau Malas. tahu, kita sudah tahu itu Itu gelagat-gelagat memang kayak gitu. orang cari ini aja, cari bahan Romo. Mm-mm. Mas